Yah, ikuti saja arah terbangnya hujan bintang. Tapi jika ada penglihatan, itu pasti sumber kekuatan. Begitu kuat yang tak bisa dijelaskan. Selama kamu melihatnya, kamu akan tahu. Raja pemetik bintang berkata, tapi melihat Wei Yuan Sang panik sebentar. Itu di depan mereka begitu banyak kekuatan tak dikenal yang bisa menghilangkan hujan bintang. Terlepas dari mereka adalah kekuatan dari alam surgawi Zendi yang terkenal di Yuan Tianli. Tetapi di era prasejarah yang misterius dan liar, mereka benar-benar mengalami penglihatan yang mengerikan. Saya khawatir itu benar-benar tidak cukup. Sovereign, yang mulia mengakui misi kami, bukan untuk menemukan leluhur anti pencuri Kaisar Ke dan membunuh mereka. Setelah melihat ini, King of Star Reaching menyipitkan matanya. Kami tidak yakin apakah kami berada di era primordial atau tidak. Selain itu, alam semesta sangat luas. Tahukah Anda di mana pemberontak Kaisar Ke dapat ditemukan? Lebih baik mengambil langkah dan melihatnya terlebih dahulu. Meskipun kekuatan ini aneh, bukankah ini adalah bahaya dan kesempatan yang hidup berdampingan sejak zaman kuno? Seperti halnya, Raja Penangkap Bintang tidak hanya kuat, tetapi juga berani, dan strateginya tidak lemah. Dia bisa digambarkan sebagai pria di surga Kaisar. Semuanya, sangat disayangkan Xing Yu telah menghilang tanpa bisa dijelaskan. Raja ini ingin mencari tahu, dan dengan tulus mengundangmu untuk ikut denganmu. Meskipun mungkin berbahaya, selama itu adalah teman istana surgawiku, raja ini akan menjaga satu sama lain. Berbicara tentang kata, teman, Raja Petik Bintang memberi Qin Yichen pandangan yang dalam. Tapi saat ini, Qin Yichen sama sekali tidak peduli. Dia masih mempelajari misteri hujan bintang 18. Hujan bintang ini tidak hanya memberinya kekuatan ilahi. Setelah pengorbanan, mereka juga bisa melepaskan musuh saat menghadapi musuh. Bintang-bintang hancur, dan telah dikorbankan. Bintang-bintang yang dipenuhi dengan Taoisme bukanlah senjata yang hebat. Tentu saja, itu masih tak tertandingi dengan prajurit Tao dari Raja Petik Bintang. Qin Yichen memperkirakan bahwa prajurit Tao dari Raja Petik Bintang seharusnya mengambil seluruh hujan bintang, ditambah beberapa kali temper untuk menebusnya. Dicapai sebagai yang tak terkalahkan di bawah tentara kekaisaran. Xing Wu. Dan setengah dari hujan bintang yang saya temui sebelumnya terbang tanpa bisa dijelaskan, dan setengah sisanya juga dibagi oleh banyak kaisar. Akan mencari bintang-bintang itu? Pada saat ini, setelah mendengar sikap Raja Pemetik Bintang, ekspresi kekuatan besar berbeda, seolah-olah mereka penuh ketakutan dan ngeri pada kekuatan yang membawa hujan bintang. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga sedikit mengernyit, tujuan akhir perjalanan mereka secara alami untuk menemukan leluhur pertama dan melindunginya. Tetapi mereka juga menghadapi masalah yang sama seperti pengadilan surga, yaitu, mereka tidak tahu di mana leluhur pertama berada. Bahkan tidak jelas apakah leluhur pertama era ini lahir. Tentu saja nenek moyang kedua Kaisar Ke memiliki keunggulan yaitu sejarah klan dari klan Kaisar Ke, yang mencatat cara berkembang selangkah demi selangkah. Secara alamiah, ia lebih mengenal keberadaan nenek moyang pertama dan segala sesuatu ketika ras berasal. Tapi sekarang, klan Dike dan pengadilan surgawi bisa dikatakan saling berjaga. Nenek moyang kedua Kaisar Ke khawatir mereka akan pergi ke sisi lain, tapi mereka dipukul oleh leluhur pertama oleh pengadilan surgawi. Mereka bahkan tidak bisa melindungi mereka. Dengan cara yang sama, pengadilan surgawi juga mengetahui pikiran klan Kaisar Ke. Pikiran untuk membunuh leluhur pertama Kaisar Ke selalu dihargai, dan tahu bahwa klan Kaisar Ke akan mencari leluhur pertama dan pasti akan mengikuti. Dapat dikatakan bahwa kemana pengadilan surgawi pergi, klan Kaisar Ke akan mengikutinya, dan kemana klan Kaisar Ke pergi, pengadilan surgawi tidak akan pernah tertinggal, saling waspada, dan saling menghitung. The King of Star Reaching melihatnya di matanya dan tidak bisa menahan senyum dingin. Kaisar Ke menentang pencuri. Jangan ikuti. Tetapi pergi untuk menemukan leluhur pertama Anda. Ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di era primordial. Jika kita bertemu dengannya, silakan ambil gambar. Tidak baik mati. Ini adalah metode yang sangat sederhana untuk mengaktifkan jenderal. Tetapi leluhur kedua Kaisar Ke baru saja mengambil yang ini sekarang. Jalan-jalan dengan anjing lang surgawi ini dulu untuk melihat apakah kita bisa memastikan apakah kita berada di era primordial. Jika kita hanya melakukan perjalanan ke medan bintang yang tidak diketahui, tidak apa-apa, jika kita sampai di era primordial. Qin Yichen tidak memiliki pendapat tentang hal ini. Jika dia datang ke era primordial, dia akan lebih bersedia, karena dia mungkin dapat menemukan keberadaan ras manusia dan nenek moyang naga yang sebenarnya. Tetapi untuk sesaat, setelah berbagai pihak membahas kekuatan, mereka semua mengangguk. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang dan mereka mungkin tidak benar-benar memiliki satu pikiran dengan surga, tetapi mereka tidak bermusuhan. Selain itu, kekuatan semua pihak adalah raksasa terkenal, seolah-olah ketika mereka masih muda, mereka semua pandai sebagai pelopor, jika tidak akan sulit untuk mencapai pencapaian hari ini. Dengan kata lain, sementara banyak kekuatan besar telah terkenal sejak lama, mereka belum benar-benar berjuang keras untuk waktu yang lama. Awalnya, pertempuran kekaisaran ini membangkitkan darah mereka,
tetapi tampaknya mereka telah datang ke era prasejarah, dan mereka telah melonjak dengan kekuatan dan kekuasaan. Sekarang muda. Keberanian. Kalau begitu pergi bersama. Nenek moyang kedua Kaisar Ke memelototi King of Star Picker, dan setelah mendengus dingin, dia juga terbang bersama Qin Yichen. Dalam sekejap, bayangan agung terbang melintasi langit berbintang merah gelap ini. Dan tidak sulit untuk menemukan arah hujan bintang. Qin Yichen bahkan tidak dapat mengingat jejak momen ini. Apalagi cahaya bergelombang dari Raja Pemetik Bintang. Tampaknya dia dapat menangkap jejak hujan bintang. Ketika hujan bintang tiba di sini, tidak ada jejak. Mungkinkah itu jatuh di benua yang terfragmentasi itu? Sekitar 1 jam kemudian, sosok Raja Pemetik Bintang tiba-tiba membeku, dan Qin Yichen menghentikan yang lainnya, karena jejak hujan bintang di langit telah menghilang. Tepatnya, itu adalah hujan bintang, yang akhirnya jatuh ke benua tidak jauh dari sana. Bagaimanapun, mereka telah melewati kekacauan ruang dan waktu. Belum lagi era primordial telah menjadi bagian dari masa lalu. Oleh karena itu, benua ini mengambang di langit berbintang, dan meskipun tidak kecil, tidak terlalu besar untuk diamati dengan kecepatan terbang yang kuat oleh semua pihak. Berdiri di langit berbintang, mata Qin Yichen melonjak, hanya untuk menemukan bahwa benua itu subur dengan vitalitas, burung dan bunga, gunung dan sungai. Ini tidak seperti kekacauan tandus di era primordial, tetapi seperti surga yang tersembunyi, cukup menarik. Tapi Qin Yichen tidak berani ceroboh, dan hal yang sama berlaku untuk Raja Pemetik Bintang dan kekuatan. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, banyak kekuatan saling memandang dan sepertinya punya jawaban. Apakah Anda merasakan napas makhluk-makhluk itu? Tidak. Lord Star Chaser juga tidak menyadarinya. Starry Chingking perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi penampilan seperti itu membuat semua pihak lebih terkejut. Benua ini tidak sebesar itu. Dewa kita tidak menceritakan semuanya, tapi mereka serupa. Dan lingkungan di benua ini sangat bagus. Sangat cocok untuk dihuni makhluk hidup, tetapi tidak ada makhluk. Tentu saja, tidak ada makhluk hidup, atau mungkin ini hanya kebetulan. Bagaimanapun, dunia sangat luas, mungkin benua ini masih primitif, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang lahir. Tapi itu tidak selalu kebetulan, kunci Qin Yichen juga menemukan keraguan besar. Jika hujan bintang itu berubah menjadi bintang, itu akan menjadi sebesar gabungan alam Dao. Jika mereka datang ke sini, benua itu harus dihancurkan dan dihancurkan. Tapi jejak hujan bintang datang ke sini, dan mereka menghilang. Mengatakan tidak ada keanehan, saya tidak percaya.